warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, silakan ketua kelas untuk maju menyiapkan teman-temannya. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Adakah hari ini yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Nadia. Kenapa Nadia tidak masuk? Sakit. Sudah menjenguk? Nanti dijenguk ya temannya yang sakit. Nah, anak-anak silakan keluarkan buku pelajarannya. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tentang mengenal usia balik. Nah, kelas 4 ini kan sudah memasuki usia balik. Nah, sebelumnya Bu Miftah mau tanya dulu. Kalian sudah tahu atau belum balik itu apa? Balik itu apa? Kedewasaan. Kedewasaan ya. Balik itu artinya kita sudah dewasa, sudah dianggap dewasa, sudah mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Nah, apakah kalian tahu tanda-tanda balik itu apa? Sudah tahu? Nah, apa tanda-tanda balik itu? Tumbuh jakun, mimpi basah, bagi perempuan haid. Terus, apakah menurut kalian ada perbedaan antara baliknya laki-laki sama perempuan? Ada perbedaan tidak? Ada. Perbedaannya apa? Berikan contoh coba. Kalau laki-laki balik suaranya semakin berat. Terus yang perempuan bagaimana? Tanda baliknya? Mulai, tubuhnya, lekuknya mulai terbentuk. Nah, jangan malu karena kita hari ini membahas tentang tanda balik ya harus tahu. Memang kalau laki-laki tanda baliknya itu tumbuh jakun, terus suaranya mulai membesar. Yang perempuan juga sama. Ada tanda-tanda baliknya yang bisa dilihat, badannya sudah mulai terlihat, lekuk tubuhnya itu tidak apa-apa. Lalu dapatkah kalian itu mengetahui apa kewajiban bagi anak yang sudah memasuki usia balik? Wajibannya apa? Sholat, berpuasa, haji juga sudah diwajibkan kalau mampu. Kalau tidak mampu, nabung dulu. Nah, jadi kalau anak sudah balik, itu
berarti dia sudah harus mengerjakan yang perkara-perkara yang sudah diwajibkan oleh agama seperti sholat tadi. Berarti kalau meninggalkan sholat anak yang balik hukumnya dosa. Sudah paham ya? Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda balik pada anak menurut hukum fikih. Jadi secara Islam itu tanda baliknya anak itu apa? Kita akan pelajari. Tujuan kita mempelajari tanda-tanda balik itu apa? Satu, tentu kalian bisa tahu apa saja tanda-tanda balik secara fikih. Antara laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda. Tanda baliknya laki-laki secara fisik, secara hukum fikih apa? Tanda baliknya perempuan secara hukum fikih apa? Kalian harus tahu. Yang kedua, nanti kalian bisa memaparkan di depan. Bisa memaparkan di depan tentang tanda-tanda balik yang akan kita pelajari. Jadi kalian bisa paham. Ternyata saya ini sudah balik ya karena sudah begini. Saya sudah balik karena saya sudah begini. Nah, kalian sudah paham? Bisa dimengerti? Nah, anak-anak, setelah kita tahu tujuan belajar kita hari ini, nanti selama proses pembelajaran apa yang akan kita lakukan? Nah, nanti kalian pertama memperhatikan tayangan yang akan ibu paparkan di depan. Lalu nanti membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas yang akan ibu berikan. Setelah itu nanti untuk evaluasi kalian mengerjakan kuis yang akan ibu share linknya, membawa HP semua ya. Ya. Nah sekarang sebelum mulai pembelajaran kita ice breaking dulu ya untuk kembali semangat. Silakan berdiri. Nah, untuk ice breaking kita kali ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan tema kita yaitu usia balik. Silakan nanti menyanyi sekeras-keras, nggak usah keras terlalu keras ya. Semangat, intinya semangat. Sudah siap? Berdiri. Silakan kita nyanyi bersama. Sambil goyang juga boleh. Yo, siap ya. Sudah balik dan sudah memain, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Bagi lelaki dari pusatnya hingga ke lututnya, batas aurat khusus bagi muslimah. Seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Ayo sekali lagi sambil gerak apa-apa. Nah tadi batasnya bukan sampai lutut, sambil menunjuk pusat lutut boleh. Sudah balik dan sudah memain, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat bagi lelaki dari pusatnya hingga ke lututnya, batas aurat khusus bagi muslimah. Seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Nah, itu dia tadi. Nah, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, pertama-tama mari kita semua perhatikan selain yang ada di depan. Di sini ada video tentang menyambut usia balik yang intinya nanti adalah kita tahu usia balik menurut hukum fikih. Ya, semuanya tolong diperhatikan dengan seksama video yang akan ibu putar. Wabarakatuh.
yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami menstruasi ataupun menyesal. Yang pertama adalah mengisi telapak tangan ke dalam tiga bulan. Kemudian dilakukan dengan mengisi alat kelamin menggunakan tangan kiri. Selanjutnya, berwudu dengan sempurna. Yang keempat, tidak memutuskan disertai dengan melakukan hal-hal yang tersebut jika tidak benar atau mengeluarkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Sedangkan untuk niat mandi besar sendiri adalah nawaitu Islam lirofil hadasil akbari anil haidi awal-ihtilani awal-ilahi ta'ala. Atau jika kalian tidak bisa menggunakan bahasa Arab, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia. Seperti ini. Ya Allah, saya niat mandi besar untuk menghilangkan masyarakat besar, atau menghilangkan kemudian selanjutnya adalah menuangkan air pada seluruh anggota badan. Usahakan semua anggota badan terkena air, baik dalam sholat itu maupun setelah tubuh yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir adalah membasuh tangan. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bagi anak yang mengalami menstruasi besar, maka ada larangan-larangan tersendiri. Yang pertama, dia tidak boleh melaksanakan sholat, sujud tilawah, maupun sujud syukur. Yang kedua, orang yang sedang berada besar dilarang untuk melakukan doa. Yang ketiga, dilarang membaca, menyentuh, maupun membawa Al-Quran. Yang keempat, orang yang berada besar tidak diperkenankan untuk berdiam diri di dalam masjid atau yang biasa kita kenal dengan Nah, itu tadi sedikit pemaparan tentang materi kita hari ini. Coba sekarang Ibu Intan mau tanya. Tadi setelah kalian melihat video tentang pembelajaran mengenai tanda-tanda usia balik, kalau laki-laki tandanya balik tadi apa? Mimpi basah atau biasa disebut dengan ihtilam. Kalau yang perempuan haid atau menstruasi. Nah, tadi ada yang ketiga. Jika sampai usia berapa tadi? Kalau belum pernah ihtilam, belum pernah haid, tapi langsung otomatis balik. Usia 15 tahun, betul. Jadi kalau 15 tahun saya haid, Bu. Yang laki-laki saya belum pernah mengalami ihtilam, Bu. Maka secara otomatis dia tetap dihitung balik karena sudah berusia 15 tahun. Nah, terus tadi ketika sudah masuk usia balik, terus sudah mengalami ihtilam atau haid, apa yang harus dilakukan tadi? Kalau mau suci harus apa tadi? Mandi besar. Nah, mandi besar itu bukan mandi seperti biasa kita mandi pokoknya mengguyur mulai dari atas sampai bawah, tidak. Ada aturannya. Tadi sudah dilihat kan di video
mulai dari harus mencuci tangan dulu, kemudian berwudu dulu, lalu membaca niat, ada niatnya, ada tata caranya. Nah, kalau kalian sudah selesai haidnya atau istilahnya kok belum mandi besar, berarti tidak boleh melaksanakan apa tadi? Sholat, terus ngaji, apalagi tadi membaca Al-Quran ya, terus tadi apalagi tidak berapa sebelum tawaf. Nah, ketika haji, tawaf itu yang mengelilingi Ka'bah itu harus dalam keadaan suci. Kalau masih belum mandi besar tidak boleh. Terus iktikaf di dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid bagi orang yang haid atau yang masih istilah belum disucikan dengan mandi besar itu tidak diperbolehkan. Sudah paham ya materi tadi? Nah, anak-anak sekarang coba kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang tadi kita tentukan. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. Silakan menuju kelompoknya masing-masing dengan membawa HP dan juga alat tulisnya. Semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Nah, untuk tugasnya, ibu akan membagikan linknya. Silakan nanti dibuka linknya, tugasnya ada di situ. Jadi nanti ya, yang satu mengerjakan tugasnya di link tersebut. Jadi mengerjakannya di HP untuk dikumpulkan ke Bu Miftah. Yang satu lagi menulis di kertas. Nanti untuk dimajukan, dipresentasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Link dari Bu Miftah ya. Ini untuk tugas kelompoknya. Silakan nanti ditulis di sini nama kelompoknya. Nah, misalnya nama kelompoknya adalah Muhammad. Nah, silakan di Nah, terus kelasnya diisi, berarti kita kelas 4 ya. Ditulis 4. Boleh, atau ditulis angka juga boleh. Silakan nanti diisi. Nah, di sini nanti diisi jawabannya. Tugas kelompok harinya adalah menguraikan secara singkat tentang mimpi basah dan haid. Untuk satu kelompok 1 HP saja. Jadi ada nanti yang menulis di kertas, ada yang menulis di HP. Nah, untuk informasinya tentang mimpi basah dan haid, kalian bisa mencari di buku, bisa lewat internet juga bisa. Nah, silakan cari kebebasan ya. Mimpi basah itu apa? Terus haid itu apa? Ini kan sudah ya. Nanti kalau sudah, kalian bisa klik finish. Nah, di klik finish berarti sudah selesai, terus bisa dikirim ke Bu Miftah. Ya. Jadi silakan cari, membawa HP semua ya. Silakan cari di internet boleh, cari di buku juga boleh tentang haid dan juga mimpi basah. Jadi ada yang bertugas nanti menulis di HP, ada yang bertugas mencatat untuk nanti dipresentasikan maju ke depan dan mencari informasi. Ada yang bertugas mencari informasi. Silakan.
Sulaiman. Terus rembulan. Bulan Yusuf. Adam. Nah, Esther, Sulaiman. Terus bulan Yusuf, Adam. Silakan dari kelompok Esther dulu maju untuk presentasi di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Esther akan menyampaikan tentang hasil presentasi kami. Mimpi basah artinya mimpi basah adalah kondisi ketika seseorang pria mengalami orgasme spontan atau ejakulasi pada saat tidur. Dan pengertiannya mimpi yang berkaitan dengan hubungan seksual dan dibarengi dengan kejadian ejakulasi. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan: mengerjakan sholat, mengerjakan ta'alaf, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Pengertian haid adalah suatu yang mengalir, mengeluarkan secara periodik darah dan sel-sel tubuh dari bagian yang berasal dari dinding rahim wanita. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan: konsumsi makan hasil wahid, mengkonsumsi susu, berhubungan seks, tidur larut malam. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia presentasi dari kelompok Esther. Nah, tentang mimpi basah dan juga haid. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok Esther. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Esther. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Terus untuk kelompok selanjutnya yang maju, silakan untuk kelompok Sulaiman. Maju, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Sulaiman akan menjelaskan presentasi tentang haid atau menstruasi dan mimpi basah. Haid atau menstruasi adalah pengeluaran secara periodik darah dari sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Menstruasi dimulai saat pubertas dan menandai kemampuan seseorang wanita untuk mengandung anak atau bahasa gaulnya bereproduksi. Mimpi basah adalah mimpi yang berkaitan dengan hubungan seksual dan dibarengi dengan kejadian ejakulasi pada saat tidur. Ejakulasi tersebut menyebabkan basahnya celana dalam atau pakaian yang digunakan saat tidur. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok Sulaiman. Beri tepuk tangan untuk kelompok Sulaiman. Terus selanjutnya yang presentasi adalah dari kelompok Yusuf. Silakan dari kelompok Yusuf untuk maju presentasi.
mengenai mimpi basah, terus apa yang tidak boleh dilakukan ketika kita mengalami head ataupun mimpi basah. Nah, sekarang coba dikeluarkan HP-nya. Kita akan mengadakan evaluasi kecil untuk mengetahui apakah kalian sudah paham materi hari ini atau belum. Silakan HP-nya bisa dibuka. Join my quiz. Lalu masukkan nomor kodenya. Mengerjakan tugas kelompok dengan baik, presentasi maju dengan baik, kemudian menjawab kuis dengan baik. Nah, untuk itu Ibu memberikan apresiasi. Mari kita tepuk tangan bersama untuk kinerja kelas kalian hari ini. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang coba kita ambil poin-poin dari pembelajaran kita hari ini. Tadi bagaimana? Kita tadi mempelajari apa? Usia balik ya. Gimana? Usia balik tadi yang kamu pelajari hari ini tentang apa saja? Menstruasi bagi perempuan. Terus apa lagi? Mimpi basah. Terus apa lagi? Tadi yang kita pelajari hari ini larangan ketika kalian dalam keadaan hadas besar, ya, mimpi basah ataupun head yang belum melaksanakan mandi besar. Nah, terus cara-cara mandi besar sudah bisa dipahami ya materi hari ini. Nah, terus selanjutnya untuk pembelajaran kita nanti berikutnya adalah mengenal usia balik atau mengenal tanda-tanda balik berdasarkan ilmu biologi. Jadi ada ilmu fikih dan juga ada ilmu biologi. Nah, untuk tugas rumahnya hari ini nanti akan Ibu share di grup WA. Nanti kalian lihat di grup WA, Ibu share linknya, bisa dikerjakan lalu dikumpulkan. Oke, siap ya? Nah, untuk refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Nah, terus bagian dari pembelajaran yang mana yang menyenangkan menurut kalian? Kuisisnya, terus presentasinya, ice breakingnya tadi menyanyi-nyanyi ya. Nah, anak-anak, kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelum diakhiri, silakan bagi ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Silakan maju dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan jika ada kesalahan dari Bu Miftah, baik dalam pengucapan maupun dalam tindakan, Bu
Miftah minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.